lagi maha penyanyi. Dan Muhammad hanyalah terima kasih banyak kepada Bapak Kakak dan jajaran, Pak Ustadz yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, kita rajin lakukan adalah betul-betul ini bisa membawa kepada jalan kita Nabi dalam membawa suatu baik itu tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Pak Azhar Taufik memulaikan hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan Pak Ustadz memberikan peningkatan iman kami, meningkatkan rasa cinta kami pada Rasul, pada keluarga, sahabat, dan semua di lingkungan kita. Yang saya hormati Pak Kakan Maros, terima kasih Pak Kakan telah mengundang kami dalam acara yang mulia ini. Dan yang saya hormati para kabin, ini sikap tadi dari pagi sudah datang di Bujang, dan Pak Kakan Goa kemarin beliau juga mengundang Pak. Dan ada yang menarik, makanan-makanan yang ada ini kemarin di Goa jadi rebutan. Semoga saja ini juga jadi rebutan. Amin, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini juga hadir dari perwakilan BPAT, Notaris, dan yang terpenting yang hadir juga adalah semuanya karyawan-karyawati di lingkungan Maros, walaupun sebagian juga yang menjadi prioritas layanan tidak ditinggalkan. Ini istilahnya hablum minallah, tapi hablum minannasnya juga harus jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang semangat menjawab salam sebentar, panitia akan siapkan 2 ember dibawa pulang. Nah, bilang panitia mati oke. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang yang kita hormati, yang kita banggakan, sekaligus yang kita sama-sama muliakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kakanwil BPN Sulawesi Selatan. Pertama kali saya lihat beliau tawadu sekali orangnya. Saking tawadunya beliau, saya merasa tadi sangat terhormat dipanggil untuk duduk sama-sama. Masya Allah. Mohon maaf karena ada biasa juga pejabat Pak. Mungkin karena kesibukannya biasa, kasihan kita sudah tidak saling menyapa. Begitu
Begitu pula hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, sahibul bait, Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Maros. Masya Allah, sambutannya sangat luar biasa untuk kita semua. Juga hadir Kepala Kantor BPN Kabupaten Goa. Jauh-jauh dari Goa, Pak. Panitia pasti siapkan yang terbaik kalau pulang. Yang penting jatahnya Ustaz Ansar juga ada tondi. Enak kalau kita santai, Pak Ibu. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kabang serta ibu-ibu dari PPAT. Mohon maaf Ustaz Ansar tidak bisa menyebut satu persatu. Yang pasti semua yang hadir di tempat ini, insya Allah kita sama-sama akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu keistimewaan Rasulullah itu tergambar dalam satu ayat di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Rasulullah. Kalaulah kita ingin mengambil petikan makna dari ayat ini, berarti Muhammad memang bukan manusia biasa. Maka tidak salah para sufi menguntaikan kalimat. Ada juga yang meriwayatkan ini adalah hadits kursi. Laulaka ma halaktal aflaka. Seandainya bukan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diciptakan langit dan bumi. Tidak ada ini, Pak Ibu, seandainya bukan karena Rasulullah. Tidak ada suami, tidak ada istri, apalagi hanya ember dan songkolo. Umumnya ini Pak Kanwil, kalau kami di Sulawesi Selatan, perayaan Maulid itu selalu dihadirkan telur, Pak Kanwil. Kenapa selalu dihadirkan telur? Saya tanya ibu-ibu, karena ibu-ibu yang selalu bikin di rumah. Ada yang menjawab, Ustaz, karena rasanya tidak lengkap hidup kalau tidak ada telur. Begitu Kak Ibu. Bahkan ada ibu yang menjawab, bilang tidak bisa Kak saya hidur Ustaz kalau tidak ada telur. Tapi jangan makin tambah Pak. Masya Allah. Mau kita buka sejarah dan bukti, kita lihat ketika Nabi Adam akan menikahi nenek kita Siti Hawa. Saya kemarin di sekolah-sekolah bertanya, adakah yang tahu maharnya ketika nenek kita Adam akan menikahi Siti Hawa? Ternyata anak-anak kita tidak tahu. Maharnya nenek kita Nabi Adam ketika akan menikahi Siti Hawa itu bukan dalam bentuk materi, tapi diajarkan oleh malaikat Jibril untuk bersalawat. Kata Adam, wih, hebatnya ini orang. Bukankah saya manusia pertama, tapi maharku untuk menikahi Siti Hawa disuruh salawat, diajarkan oleh Jibril. Apa yang diajarkan Jibril sebagai mahar nenek kita Nabi Adam untuk Siti Hawa adalah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang meriwayatkan langsung sallallahu ala Muhammad. Dan pengakuan nenek kita Nabi Adam ketika berada di surga, Allah berikan pelajaran untuk kita semua manusia bahwa yang pertama kali Nabi Adam lihat di pintu-pintu surga ketika nenek kita semua berada di tempat itu, namanya Allah berpasangan dengan nama, tidak pernah Nabi Adam melihat namanya. Allah berpasangan selalu dengan nama Muhammad. Pertanyaannya, manusia biasa kah dia? La kal basyarum. Basyarun, dia memang seperti kita secara kasar, secara nampak mata. La kal basyarum, tapi tidak seperti kita secara hakikatnya.
Makanya namanya sudah ada, fisiknya belum nyata oleh manusia. Maka dalam konsep orang-orang yang mendalami tasawuf atau kajian-kajian ilmu itu mengatakan Adam secara fisik memang lebih tua, secara hakiki Nur Muhammad lah yang menjadi segala-galanya. Alhamdulillah. Maka alangkah berkahnya pertemuan ini, dan semoga kita semua yang hadir dan BPN seluruh Indonesia akan semakin maju dan akan semakin anggotanya bertakwa kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sebagai suri toladan. Mari kita sama-sama bersalawat kepadanya, karena Allah sendiri juga selalu dan malaikatnya bersalawat. Liriknya saya baca satu kali, nanti kita sama-sama setelahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama Ki untuk dapatkan keberkahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Kita ulangi satu kali, biarkan dia mengalir sesuai dengan tarikan nafas kita, supaya kita sangat dekat. Apalagi yang sudah pernah berada di depan raudah, pasti kita terbayang di tempat itu. Sama-sama kita ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Dia manusia secara kasat mata, tapi secara hakikat tidak sama dengan kita. Kita lihat buktinya. Nabi pada saat dulu hidup bersama dengan sahabat, kalau Nabi berkeringat, maka semua sahabat langsung tersenyum gembira. Kenapa Pak Kakanwil? Karena ternyata keringat yang keluar di tubuhnya Nabi itu harumnya lebih harum dibandingkan minyak kasturi yang pernah kita beli. Makanya kalau Nabi itu duduk-duduk dan berkeringat, semua sahabat mengambil surbannya atau kainnya, disentuhkan di kulit yang keluar air keringat itu, karena baunya lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Nah, bandingkan dengan harumnya sebentar zomito, Bu. Kalau berkeringat apa-apa, Bu, ambilkan Tommy jilbab tak. Masya Allah. Nah bilang ibu di belakang, dia gelek-gelekku. Masya Allah, tabarakallah. Nabi adalah manusia yang sangat agung, sangat mulia. Wa innaka la'ala khulqin azim. Maka sungguh akhlak yang terbaik semua sudah ada pada Rasulullah. Makanya dia menjadi penyempurna dari Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah. Maka poin kedua yang ingin disampaikan adalah sebagaimana hadis Nabi, innama bu'istu maqarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bahasa Bugisnya yang namanya akhlak adalah ade. Bahasa Makassarnya namanya adalah pengyadakan. Bahasa hari-harinya kami di pesantren adalah tata krama. Contoh, mohon maaf, ibu-ibu boleh jawab. Kalau ada istri suka marah-marahi suaminya, akhlaknya bagus tidak ibu? Mohon maaf ya, ibu dulu yang jawab. Ibu.
Coba bedain jawab ibu Kalau ada istri, suami sudah capek pulang dari kantor, belum kurang selesai pekerjaan di kantor, begitu sampai di rumah, dimarah-marahi, kira-kira bu bagus tidak akhlaknya? Saya tahu dari senyumta, dia bilang saya nak kena ini. Jangkik kodong, itu suami kita setengah mati, mohon maaf. Mau lihat buktinya suami sangat sayang istri. Ibu di rumah 2 lemari besar bajuta. Saya di rumah saya bilang sama uminya, umi sudah itu kan tidak cukup itu kamar kan. Nah kita kalau laki-laki untung kalau bisa beli 2 1 tahun. Itu Tommy dipakai ceramah bajuta, itu Tommy dipakai tasya, itu Tommy dipakai pergi salat maghrib. Jangan kasih begitu suami kita, sayangi, patuhi dan hargai. Betul tidak bu? Tapi insya Allah tidak ada orangnya di sini, di sana cara begitu. Yang namanya akhlak contoh sederhana, kalau ada mohon maaf orang tua duduk-duduk, kemudian kita ini yang masih muda, betul paling tinggi sekolah tak, titel tak, betul paling tinggi jabatan tak di kantor tak, tapi ketika orang tua itu kita lewat tanpa permisi, apalagi istilahnya orang Bugis tabe-tabe, maaf Pak Kakan, tabe-tabe itu enggak gitu kira-kira. Pertanyaannya, bagus tidak akhlaknya? Pasti kita berkata tidak. Kita dulu waktu kecil, termasuk yang ceramah Ustaz Ansar waktu kecil sebelum mondok di pesantren Mangkoso, kalau ada bapak, ada aji, ada umi duduk-duduk, tidak berani saya Pak kata duduk lewat di depannya tanpa. Kita semua begitu, bapak-bapak juga begitu. Tapi coba bedakan dengan sekarang. Anak-anak tak sekarang, ya Allah ya Rabbi, sarjana, tapi orang tua duduk-duduk sudah mulai meredup akhlak. Pertanyaannya, apakah ada yang keliru? Jawabannya, mungkin ini mesti kita pikirkan bersama. Karena kalau kita kita biarkan kondisi ini, maka boleh jadi anak-anak tak nanti kita orang tua kasih begini, sebagai teman ces dulu bapak tuh akhlak yang mulai hilang. Nah sekarang pertanyaannya, akhlaknya Nabi yang mau diambil dan dicontohi supaya mempererat hubungan silaturahim kita, mungkin bisa dicontohi dulu yang pertama, sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohilah Rasul Muhammad, karena pada dirinya sudah sempurna akhlak untuk dijadikan suri toladan. Nah sekarang apa contohnya? Kita dulu sesama suami dalam kehidupan hari-hari di rumah, termasuk saya, termasuk bapak-bapak kepala kantor. Apa akhlaknya Nabi yang mau dicontohi di rumah? Sederhana. Dalam kitab karangan cucunya Nabi, Ja'far Al-Barasanji, izin Pak, kami itu setiap malam Jumat di pesantren membaca Barasanji ini, juga diajarkan arti-artinya. Ternyata dalam kitab Sirah Barasanji yang dikarang oleh Ja'far Al-Barasanji itu memuat tentang bagaimana sifat-sifat, karakter-karakter tentang Nabi. Di situ diceritakan poin-poin intinya. 1, sifatnya Nabi di rumah, ketika berada di rumah bersama dengan keluarganya. Apa sifatnya? Mudah-mudahan bisa kita contohi. Kita ambil 1. Rasulullah kalau kotor bajunya, ia sendiri yang cuci bajunya. Nyaman nah Budi. Masya Allah, orang yang paling mulia ini, tidak ada orang yang akan masuk surga sebelum dia dulu masuk membuka. Tapi pakaian sederhana, dalam hal sederhana pun dia berikan contoh untuk kita para suami.
Makanya ibu kalau suami tak sebentar pulang, nak mau dicucikan bajunya, contoh kasih jadi ini contoh tisu pakaiannya. Bapak datangi baca barasanji ayah. Yang dibaca tadi di situ ada maknanya, artinya kalau Nabi kotor bajunya, Nabi sendiri yang cuci, maka cuci tomaki ayah. Masya Allah ya Rasulullah. Saya selalu menangis kalau di Raudah Pak Ibu. Ya Allah, manusia teragung itu berada di hadapan kita. Sambung lagi, tambah. Sebentar ibu-ibu, kita mudah laki-laki. Koma tadi. Tapi ibu kalau tidak ada jadi kerja mi. Kayak ini juga langsung pokoknya tidak mau mencuci. Salah tongki itu. Koma lanjut lagi. Nabi kalau robek bajunya, Nabi sendiri yang jahit ki bajunya. Kenapa Rasulullah sendiri yang menjahit bajunya? Begitu kasih sayangnya kepada istri, dia tidak mau tangannya istrinya lecet dan berdarah. Masya Allah. Kalau begitu semua suami Budi tenang tak bekerja di kantor Budi, betul tidak Bu? Halo Ibu. Tambahi satu di, mudah-mudahan bisa. Wahai bapak-bapak, kalau ada uang tak kasih semua istri toh. Cocok. Wih, semangatnya Pak. Itu Nabi. Bagaimana dengan istrinya Nabi? Satu mau. Jangan terlalu banyak ibu-ibu ambil. Satu mau. Apa sifatnya istrinya Nabi? Itu terurai dari ucapannya Nabi. Ketika Ummul Mukminin meninggal, ia berucap, di saat semua orang ingin melukaiku dan ingin membunuhku, dialah perempuan yang berdiri di depan lalu berkata, jangan pernah sentuh kulitnya suamiku, engkau bunuh saja saya, jangan pernah sakiti suamiku. Ditambahkan lagi kata Nabi, sepanjang saya hidup berumah tangga dengan Ummul Mukminin, tidak pernah, bahasa orang Makassarnya, koro-koroan walaupun satu kali. Ibu itu mau satu, pulang ki jangan lagi koro-koro, bisa tidak? Ini ibu coba jawab ki, bisa tidak ibu? Makanya begitu pulang ki sebentar, minta maaf sama suami, kasih duduk suami tak di ruangan tamu, baru bilang ki, Pak mau kak contoh sifatnya istrinya Nabi. Terus bapak mau maaf kak Pak, cium tangannya suami tak. Di ruangan tamu cium tangannya suami, dan ciuman istri yang bagus ketika mencium tangannya suami adalah ada sedikit bunyinya pada saat dicium tangannya suami tak. Kira-kira begini contohnya. Pasti ada suami yang bilang, si tangga apa masuk gigi. Mungkin ada juga suami bilang, dia gelek-gelekku. Sudah itu dicium tangannya, langsung makin bisiki, Pak, besok itu ada lagi arisanku. Insya Allah. Bukankah Nabi sendiri yang memberikan gambaran, baiti jannati, rumahku adalah surga. Nah ini rumah surga kata Nabi. Bagi mereka yang selalu saling menghargai, maka rumah itu akan menjadi surga yang terbaik. Poin selanjutnya, akhlaknya Nabi dalam kehidupan dengan sahabat dan orang lain. Ini mungkin menjadi titik poin yang paling utama yang kita ingin ambil pulang. Nabi dengan siapapun, Nabi tidak pernah bedakan. Akhlak apa yang disampaikan? Nabi bertemu dengan pejabat dan bukan pejabat, tidak dibedakan. Makanya begitu Pak Kakan tadi bicara tentang hadir di tengah-tengah kita anak yatim, saya mau maaf menetes air mataku. Kenapa? Karena Nabi lah itu selalu berkata, siapa yang mencintai orang anak yatim piatu, maka dia nanti akan sangat dekat denganku. Itu apa pelajarannya itu? Pelajarannya adalah, mohon maaf, bukan menggurui tapi mengingatkan. Syukurlah kita diberikan banyak nikmat oleh Allah. Di tengah-tengah kita juga ternyata banyak orang yang tidak seberuntung dengan kita. Mereka tidak pernah melihat ayahnya,
juga tidak pernah melihat orang yang pernah melahirkannya. Itu tanggung jawab kita bersama untuk membantu dan menolong mereka. Makanya Nabi selalu berbuat baik kepada siapapun. Nabi bertemu dengan orang kaya, dengan orang miskin. Apakah Nabi bedakan? Tidak, Nabi samakan. Nabi bertemu dengan tamu yang berkulit putih dengan tamu berkulit hitam. Apakah Nabi bedakan? Sama saja. Maka tidak salah konsep yang ada di atas. Jabatan itu adalah pengabdian. Kenapa dikatakan pengabdian? Semoga dengan niat kita meninggalkan rumah sampai di kantor untuk berbakti kepada Allah, maka terhitung sebagai pahala. Nah, itu sembahyang, bukan ibadah saja salat. Bukan hanya salat itu dan ibadah haji dan umrah itu yang namanya ibadah. Tapi di saat kita melayani semua orang tanpa membedakannya, itu sudah masuk unsur ibadah. Itu yang disampaikan oleh Bapak berdua tadi. Mohon maaf jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia di balik Nabi selalu berbuat baik kepada orang lain? Kunci jawabannya tiada lain dan tiada bukan, ketika kita selalu berbuat baik, yang maka mendapatkan kebaikannya bukan orang lain, tapi tentu anak-anak kita. Betul tidak? Saya yakin itu. Mohon maaf, beliau yang ada di hadapan kita bisa menjadi kepala kantor wilayah. Beliau yang ada di hadapan kita semua bisa menjadi kepala kantor. Yakinlah, saya bisa jamin, bukan karena semata-mata kepintarannya beliau, tapi pasti kebaikan orang tua beliau. Akhirnya Allah bukakan hatinya para pimpinan. Ini yang menduduki jabatan itu, ini yang menduduki jabatan itu, ini yang dapat jabatan itu. Saya tidak pernah mengatakan karena kepintaran. Saya di Makassar, Pak, banyak teman yang sudah jadi rektor dan sebagainya, biasa saya panggil ceramah. Saya tahu orang tuanya semua, mereka orang biasa sih umumnya. Tapi karena kebaikannya orang tua, anak-anaknya semua yang dapat. Betul tidak Ibu? Itu intinya sebenarnya kehidupan ini. Inilah berulang kali diucapkan oleh Bapak Kepala Kanwil, bahwa hablum minallah, perbaiki kepada Allah, dan hablum minan nas juga mesti diperbaiki. Jangan sampai kita sombong setelah Allah berikan nikmat yang banyak. Jangan sampai kita lupa diri setelah Allah cukupkan apa yang kita inginkan. Maka dibutuhkanlah hablum minan nas. Ibu-ibu bisa jawab. Kalau rajin sekali sholat, rajin sekali haji dan umrah, tapi ternyata tidak baik sifatnya dengan bawahannya di kantor. Pertanyaannya, bagus tidak? Ibu yang jawab, bagus tidak Ibu? Tidak. Kalau rajin sekali salat berjamaah tetapi ucapannya kita kasar sekali dengan tetangga, bagus tidak? Tidak. Maka berlakulah yang namanya sunnatullah, semua roda pasti akan berputar. Apa maknanya semua roda akan berputar? Mohon maaf kepada saya dan kita semua yang sekarang jadi kepala kantor, roda berputar. Sebentar lagi roda itu akan pelan-pelan akan turun, dan datanglah waktu kita akan pensiun. Pak Jokowi sebentar lagi rodanya akan turun. Pak siapapun sebentar lagi rodanya akan turun. Maka sepanjang roda itu kita berada di atas dan selalu memperbaiki orang lain, hablum minan nasnya kita bagus, yakinlah ketika roda kita turun, maka anak-anak yang akan menaikkan kembali roda itu karena kebaikan ayah dan ibu. Saya ada baru-baru jemaah Pak Kepala Kantor, orang biasa-biasa dan memang sangat biasa. Ternyata salah satu putranya adalah orang nomor 1 di jajaran Polres yang ada di Sulawesi Selatan. Orang tua yang biasa-biasa, tapi kenapa anak bisa jadi orang hebat? Karena roda berputar. Belum tentu nasibnya anak kita sekarang akan sama dengan kita di masa akan datang. Dan syukur-syukurlah, mohon maaf, saya bisa ambil pelajaran. Orang yang miskin jangan pernah dipandang sebelah mata. Karena umumnya itu anaknya orang miskin, mentalnya tangguh dan kuat. Beda itu dengan kita yang ketika lahir anak-anak tak semua serba bisa dia makan. Mohon maaf, mentalnya lembek. Saya lihat, saya punya di keluarga sendiri, saya bilang jauh beda. Kita ini yang miskin dulu, ya Allah ya Rabbi,
Nah biar apa dimakan Pak, enak tonji. Saya di pesantren bertahun-tahun makan nasi dengan garam, enak tonji. Makanya selalu saya bilang sama orang, Pak, saya alhamdulillah, nah biar nasi dengan konro enak tonji. Ketawa anak-anak tak semua. Akhirnya di penghujung hikmah maulid ini dengan sifat Nabi yang kita teladani selalu berbuat baik kepada orang lain, saya ambil satu kisah nyata dalam kasus pencurian. Ini pernah ada kasus perampokan. Rumah itu sudah diambil sebagian besar apa yang ingin diambil oleh pencuri. Tapi tiba-tiba pimpinan pencuri ini melihat foto, dan foto itu dia kenal bahwa foto ini selalu kena kasih pembeli rokok. Jadi televisi dan barang-barang yang sudah diangkat langsung dibilang, "Weh, kembalikan semua itu, kembalikan." Kenapa bos? Yang punya rumah ini selalu kena kasih pembeli rokok. Apa maknanya? Ternyata kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, maka tidak akan pernah orang lain akan lupa. Apalagi kita orang Bugis Makassar, kalau pernah makan nasinya orang, pantang bagi orang itu untuk menzalimi kita. Betul-betul. Apalagi kalau dimakan emberna kepala BPN. Tidak ada itu orang yang mau jahat, Pak. Maka akhirnya di penghujung dan terakhir dari materi ini, kunci sebenarnya Nabi diutus adalah akhlak hablum minallah. Apa maknanya akhlak hablum minallah? Di saat dulu kita miskin, belum ada pekerjaan dan jabatan, bukankah kita selalu berdoa, ya Allah berikan jabatan? Maka seharusnya setelah Allah berikan nikmat itu, kita tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor, baktimu kepada negara dan ibadahmu kepada Allah, itu adalah maksud dari bersyukur. Dan jangan pernah lupa untuk selalu dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Itu makna dari hablum minan nas. Mohon maaf kalau ada orang datang ke kantor kami, di kantor ibu juga, kalau itu dilayani dengan baik, yakinlah begitu dia keluar, dia akan berdoa, ya Allah semoga semakin baik rezekinya ini semua orang-orang, ya Allah. Kalau ada masuk di kantor tak juga di notaris. Tapi coba kalau ada orang masuk, apalagi dari Tompok Buluk kodon datang, Masya Allah, bilang di sana kita pergi, situ di sana, maka yakinlah begitu dia keluar, dia akan berkata, terucap kadang doa-doa yang tidak pantas yang dialamatkan untuk kita. Maka tujuan utama dari memperingati hari kelahiran Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah kembali meneladani sifat-sifat Nabi. Insya Allah. Semoga harapannya Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Maros berlari 100 km sebentar dengan meneladani Nabi akan terwujud. Yang penting kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin, ini yang bisa kami sampaikan, dan di penghujung tausiah ini kami akan memimpin doa. Dan sebelum kita memimpin doa, sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa syubna syirka wal munkar. Rabbi ja'alni muqimas shalah min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah, terbersit dalam hati ini, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, semoga Bapak Kakanwil BPN Sulsel, ya Allah, Engkau senantiasa berikan hidayah dan kesehatan untuknya, ya Allah. Begitu pula Kepala Kantor BPN Kabupaten Maros serta seluruh yang hadir, ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada kami untuk semakin menjadi hamba-Mu yang istiqamah, yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu, juga selalu akan menjadi hamba-Mu yang terbaik melayani masyarakat kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana wa ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ditutup dengan salawat badar sama-sama. Salatullah salamullah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Insyaallah ceramah kita bisa dilihat kembali nanti di YouTube.